Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muyono. Hari ini kita akan mencoba mengukur kapasitor ya. Kapasitor itu apa sih pemirsa? Kapasitor itu seperti ini ya. Ini biasa dipasang di kipas angin ya. Pasang di kipas angin. Nih seperti ini ya. Pasang di kipas angin ini. Nah, kita akan mengukur. Ini kebetulan tadi sudah saya perbaiki ya. Jadi sikringnya itu putus. Sudah saya perbaiki, sudah saya sambung. Cuman ternyata kipas angin ini tenaganya tidak ada ya. Tenaganya tidak ada. Putarannya itu sangat lambat. Yang tadinya tidak muter sama sekali, sekarang udah bisa muter. Cuman putarannya sangat lambat. Jadi kalau lambat itu biasanya tidak mampu untuk memutar baling-baling. Sedangkan tadi tanpa baling-baling saja ini bergeraknya sangat lambat ya. Nah, itu apa penyebabnya? Jadi kita akan periksa ya. Ternyata setelah saya ukur kapasitornya ini sudah rusak ya. Sudah rusak. Buktinya apa sudah rusak? Pada kesempatan hari ini saya mau memberi tutorial sedikit tentang bagaimana cara mengecek kapasitor ini dalam keadaan baik atau rusak ya. Silakan pemirsa lihat ya nanti jarumnya ya. Jarumnya ini akan pergerakannya seperti apa. Nah, kapasitor ini kalau dalam keadaan baik, biasanya kalau kita ukur dengan ujung dari avometer ini, biasanya menunjukkan pergerakan ke kanan, kemudian dia kembali ke nol. Kemudian kalau kutubnya ini kita balik, dia akan kembali ke kanan lagi dan kembali ke nol ya. Kita akan lihat ya satu persatu. Ini kebetulan ada dua kapasitor. Yang satu ini kapasitasnya 1,8 mikro 400 volt. Sedangkan yang ini 2,8 mikro 400 volt. Kita akan ukur, silakan pemirsa perhatikan ya. Perhatikan ya. Kita coba ukur ya. Silakan diperhatikan jarumnya ya. Nah, itu bergerak ke kanan kemudian kembali. Sekarang kita balik ya. Nah, ini tidak bergerak sama sekali pemirsa ya. Tidak bergerak. Kita balik lagi. Nah, itu bergerak kemudian kembali. Sekarang kita balik lagi. Tidak bergerak sama sekali ya. Kemudian kita balik lagi. Bergerak kemudian kembali ya. Kita balik lagi. Tidak bergerak ya pemirsa. Tidak bergerak. Kita balik lagi. Nah, bergerak dan kembali. Jadi kapasitor ini kondisinya adalah rusak ya. Kita akan coba ambil kapasitor yang lain. Apakah sama ya? Kita akan lihat. Baik pemirsa, ini yang kapasitor satunya kita akan ukur. Apakah yang ini kondisinya rusak juga atau baik? Silakan diperhatikan jarum yang ada di avometer ini pergerakannya seperti apa. Kita hubungkan dengan ini dulu. Kita balik ya. Nah, itu bergerak kemudian kembali ke nol. Kita balik lagi.
bergerak kembali ke 0. Kita balik lagi ya, bergerak kembali ke 0. Kita balik lagi, bergerak kembali ke 0. Satu kali lagi. Baik, yang ini kapasitornya masih dalam keadaan aman-aman saja ya. Jadi kapasitornya masih baik. Baik pemirsa, ini kapasitor yang rusak tadi saya coba pasang di kipas angin ini. Kira-kira apa akibatnya ya? Kita coba pasang. Kita pasang sementara saja. Lalu kita hubungkan dengan sumber tegangan ini ya. Kita hubungkan ini pemirsa ya, kipas anginnya. Lalu kita putar saklarnya. Kelihatan nggak pemirsa? Ini aja biar kelihatan ya. Ini posisinya 0 ya, posisinya 0. Saya putar kecepatan 1 ya. Putar dengan kecepatan 1 belum bergerak ya. Kecepatan 2 belum bergerak, kecepatan 3 baru mulai bergerak ya. Tapi ini tenaganya sangat kecil ya. Nah, sekarang kita akan coba ganti kapasitornya ini dengan kapasitor yang masih baik ya. Ini kapasitor dalam kondisi baik ini. Sementara yang ini tadi sudah rusak ya. Kita cabut dulu demi keamanan ya. Ini kapasitor yang rusak, kita ganti dengan kapasitor yang baik ya. Ini masangnya pemirsa bisa dibolak-balik karena ini kapasitor non-polar. Kapasitor non-polar itu tidak punya polarisasi. Kalau yang kapasitor polar itu punya kutub positif, kutub negatif. Jadi masangnya tidak boleh terbalik. Kalau ini terbalik tidak apa-apa, karena ini kapasitor untuk arus bolak-balik ya. Baik, kita pasang kapasitor yang baik, bagus ya. Kemudian kita hubungkan lagi ke sumber tegangan ya. Nah, tadi kapasitor yang rusak ini kecepatan 1 dia tidak mau muter, kecepatan 2 tidak mau muter, kecepatan 3 baru dia muter. Nah, ini kapasitornya udah saya ganti yang bagus. Kira-kira untuk kecepatan 1 udah bisa muter belum? Nanti silakan pemirsa lihat ini ya. Ini kecepatan 1, kecepatan 2, kecepatan 3 mati, kecepatan 1, kecepatan 2, kecepatan 3 ya, mati, kecepatan 1, kecepatan 2, kecepatan 3 mati ya. Kita cabut lagi. Baik pemirsa, jadi pengaruh kapasitor dalam kipas angin itu sangat berperan, karena kapasitor ini fungsinya sebagai pembantu running motor. Ini motor listrik namanya ya. Motor listrik itu ada di pompa air, ada di kipas angin, ada di blender,
Pokoknya segala macam yang bergerak karena berputar karena listrik itu namanya motor listrik. Nah, motor listrik itu sangat dipengaruhi oleh peran kapasitor ini. Jadi kalau kapasitor ini tidak ada, maka motor listrik itu tidak bisa muter ya. Untuk motor listrik arus bolak-balik ya. Jadi ini tadi kalau saya gunakan kapasitor yang ini, kecepatan 1, kecepatan 2 dia tidak bisa muter. Tapi kalau saya gunakan kapasitor yang bagus ini kan rusak tadi ya. Kalau yang bagus ini kecepatan 1 bisa langsung muter. Kemudian untuk yang rusak ini tenaganya sudah sangat kecil. Sementara yang kapasitor masih bagus, ini tenaganya masih kuat. Jadi yang ini tidak mampu memutar baling-baling, kalau yang ini mampu ya. Jadi seperti itu pemirsa. Jadi tadi saya perbaiki kipas angin ini karena sikringnya putus. Setelah sikring saya ganti, kipas angin ini muter di kecepatan 3, di kecepatan 1 dan 2 tidak muter. Akhirnya saya cek kapasitor. Nah, ternyata kapasitornya rusak. Nah, sekarang saya ganti kapasitor yang bagus, menyebabkan kipas angin ini bisa berfungsi dengan normal ya. Demikian tutorial hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muyono.